Baiklah, pada video ini kita akan membahas contoh soal nomor 2 bagian C. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 lebih kecil dari 2 akar 5. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, terlebih dahulu kita hilangkan akarnya. Cara menghilangkan akar sama ya, kita kuadratkan. Kalau ruas kiri dikuadratkan, maka hilang akarnya. Menjadi X kuadrat tambah 4X dikurangi 12 lebih kecil dari. Ruas kanan kalau dikuadratkan, maka masing-masing dikuadratkan. 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Akar 5 dikuadratkan, hasilnya adalah 5, karena hilang akarnya. Kita sederhanakan, ini menjadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 lebih kecil dari 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. Setelah itu 20-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri. X kuadrat tambah 4X dikurangi 12. 20 pindah ruas menjadi negatif 20, lebih kecil dari 0. Sekarang kita jumlahkan. X kuadrat ditambah 4X tetap ditulis. Negatif 12 dijumlahkan dengan negatif 20, maka hasilnya adalah negatif 32, lebih kecil dari 0. Nah, untuk menentukan nilai X dari bentuk kuadrat, caranya adalah dengan difaktorkan. Berarti kita buat 2 kurung. Karena koefisien pada variabel X kuadrat itu 1, maka masing-masing kurung kita tulis X, X. Kemudian, cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 32, negatif 32, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 4. Perkalian 32 itu bisa 1 kali 32, bisa 16 kali 2, atau 4 kali 8. Yang paling memungkinkan jika selisihnya 4 itu adalah 8 dengan 4. Gitu. Perhatikan lagi, ini kan hasil kalinya negatif ya, berarti salah satu bilangan dari 8 dengan 4 itu harus ada yang negatif. Lihatnya ke hasil penjumlahan. Hasil penjumlahnya itu positif 4. Berarti yang paling memungkinkan itu adalah negatif 4 sebagai bilangan negatifnya. Kita cek saja. 8 dikali negatif 4 hasilnya 32. Betul? Ini betul. 8 ditambah negatif 4 hasilnya 4. Ini juga betul. Nah, berarti faktornya adalah X tambah 8 dan X dikurangi 4. Dari X tambah 8 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 8. Atau dari X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 4. Nah, kita memperoleh dua nilai X, tapi bentuknya persamaan. Sedangkan pada soal itu bentuknya pertidaksamaan. Oleh karena itu, kita harus membuat garis bilangan yang memuat titik negatif 8 dengan 4. Sehingga yang paling kiri adalah negatif 8. Bulatannya kosong karena tidak ada sama dengan, di kanan 4. Ambil titik uji, yang paling gampang itu 0. Boleh ambil titik uji yang lain, misalnya 2, 3, atau dari sini negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Tetapi yang lebih mudah itu adalah 0. Berarti tinggal kita kalikan saja, positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Simpan negatif di posisi 0, ke kanan positif, ke kiri juga positif. Nah, karena pada soal itu tandanya kurang dari, maka daerah yang kita arsir adalah daerah negatif. Ini merupakan DHP yang pertama. Kita lanjut ke syarat akar. Ada berapa nih syarat akarnya? Ada 1 ya, karena walaupun ini akar 5 tetapi tidak ada variabel X, maka ini tidak termasuk syarat akar. Syarat akarnya hanya 1, yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 dalam akar lebih besar sama dengan 0. Kita hilangkan akarnya, sama seperti tadi, ruas kiri dan kanan dikuadratkan. Kalau ruas kiri dikuadratkan, menjadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12. Ruas kanan dikuadratkan, tetap menjadi 0. Nah, lagi-lagi kita mencari nilai X dari bentuk kuadrat, maka harus difaktorkan. Karena ini X kuadrat saja, koefisiennya 1, maka masing-masing kita tulis X, X. Sekarang cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 12, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 4.
Perkalian 12 itu bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Tetapi yang paling mungkin jika selisihnya 4 itu adalah 6 dengan 2. Gitu. Nah, dari sini hasil perkaliannya itu adalah bilangan negatif. Maka salah satu dari 6 atau 2 itu ada yang negatif. Untuk menentukan manakah yang bilangan negatif, maka lihat ke hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya itu positif 4. Berarti yang paling mungkin adalah 2 sebagai bilangan negatif. Kita cek saja, 6 kali negatif 2, hasilnya negatif 12, betul? 6 tambah negatif 2, hasilnya positif 4, ini juga betul. Sehingga faktornya adalah X tambah 6 dan X dikurangi 2. Dari X tambah 6 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 6. Atau dari X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 2. Ini ada dua nilai X, tapi bentuknya persamaan. Di soal pertidaksamaan, maka seperti yang tadi, kita buat garis bilangan. Negatif 6 di kiri, bulatannya penuh karena ada sama dengannya. 2 di kanan, bulatannya juga penuh. Ambil uji titik. Misalnya kita mengambil 0 saja yang paling mudah. Tinggal seperti ini kan, positif dikalikan dengan negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Simpan negatif di posisi 0, ke kanan positif, ke kiri juga positif. Karena yang diinginkan soal itu lebih besar sama dengan, maka yang diarsir adalah daerah positif. Nah, ini merupakan DHP yang kedua. Untuk DHP secara keseluruhan soal 2C, maka kita gabungkan dari DHP 1 dan 2. Kita buat garis bilangannya. Yang paling kiri berarti negatif 8 ya, yang paling kecil. Bulatannya kosong. Kemudian negatif 6 bulatannya penuh, 2 bulatannya penuh, dan yang terakhir 4 bulatannya kosong. Kita gambar ulang DHP yang pertama, negatif 8 sampai 4. DHP yang kedua dari negatif 6 sampai seterusnya ke kiri, dari 2 ke kanan. Sekarang perhatikan, daerah yang pertama itu 1 garis, daerah yang kedua 2 garis, ini 1 garis, 2 garis, 1 garis. Nah, berarti daerah yang paling banyak terlewati oleh garis itu sebanyak 2 kali, yaitu dari negatif 8 sampai negatif 6, dan dari 2 sampai dengan 4. Maka kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah X-nya di antara negatif 8 sampai negatif 6. Ini bulatannya penuh di titik negatif 6, maka kesini pun gunakan sama dengan. Atau X-nya di antara 2 sampai 4. Karena di 2 bulatannya penuh, tambahkan sama dengan. Jadi inilah penyelesaian untuk soal nomor 2C.